Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya di PJJ kita pada pertemuan 4 hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, pada pertemuan keempat kali ini kita masih melanjutkan di bab 3 yaitu fluida statis. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian menonton video PJJ terkait fluida statis pada pertemuan 4 ini. Yang pertama, pastikan bahwa kalian menonton video PJJ hingga selesai sesuai dengan jam pelajaran. Sesuai yang ada di jadwal ya. Nah, yang kedua, kalian siapkan buku catatan kalian dan catatlah poin-poin penting dari video PJJ yang kalian tonton. Nah, yang ketiga ini jangan sampai lupa. Kalian silahkan absen di kolom komentar dengan format nomor absen, nama, dan kelas. Oke, ingat ketiga poin ini, dan poin yang paling pertama jangan sampai kalian lupa, poin yang ketiga, karena Ibu akan melihat atau merekap absen kalian dari poin ketiga, yaitu absensi di kolom komentar dengan format nomor absen, nama, dan kelas. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kita akan lanjut ke materi pembahasan kita. Nah, yang pertama-tama sebelum kita lanjut ke materi kita yang baru, nah kemarin kan Ibu ada menjelaskan nih tentang penjagaan permukaan. Nah, di sini Ibu mau konfirmasi terkait apa yang Ibu jelaskan kemarin. Nah, yang pertama-tama sekali Ibu mohon maaf atas penyampaian Ibu kemarin karena kurang tepat gitu ya. Setelah Ibu melakukan bimbingan bersama Pak Rey. Nah, Ibu mohon maaf. Nah, jadi alangkah lebih baiknya pada tegangan permukaan kita menggunakan persamaan yang gamma sama dengan F per D. Nah, kemarin itu kan yang Ibu cantumkan kan gamma sama dengan F per L. Nah, jadi untuk panjang permukaannya sebaiknya kita menggunakan yang D. Nah, di situ juga di buku paket kalian ada persamaan yang gamma sama dengan F per 2L. Nah, untuk persamaan yang gamma sama dengan F per 2L ini digunakan pada saat permukaan bersentuhan dengan zat cairnya yang ada 2. Nah, kira-kira seperti itu ya konfirmasi dari penyebaran materi Ibu yang minggu lalu terkait tegangan permukaan. Nah, Ibu mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Nah, tapi sekarang Ibu konfirmasi dan Ibu perbaiki kembali. Nah, agar kalian juga tidak pada saat pengerjaannya nanti tidak bingung lagi atau tidak tersesat gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi kita yang baru ya. Nah, pada kali ini, pada materi yang baru, kita akan membahas tentang viskositas, terus ada hukum Stokes, sama kecepatan terminal. Oke, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang viskositas dan hukum Stokes. Nah, di sini viskositas merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Nah, di sini fluida yang mengalami viskositas adalah fluida sejati atau fluida yang mengalami viskositas disebut dengan fluida sejati. Nah, di mana fluida yang mengalami viskositas ini memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya seperti ini. Nah, yang pertama itu dia dapat dimanfaatkan. Yang kedua dia mengalami alirannya itu turbulent. Nah, jadi untuk viskositas atau koefisien nanti kita akan membahasnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan gaya gesek dalam bentuk gaya gesek dan dalam bentuk gaya gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah kita akan bahas ini. Nah, jika kita misalkan ada sebuah fluida yang sudah diisi di dalam wadah, nah terus fluida yang wadah yang berisi fluid kelereng. Nah, kita masukkan bola atau kelereng. Nah, kira-kira seperti ini kan. Nah, jadi ketika kita masukkan bola atau kelereng, otomatis akan tenggelam. Nah, bola atau kelereng yang
tenggelam ini tadi, dia memiliki kecepatan. Nah, di mana kecepatannya ini, kecepatan dari si bola yang kita masukkan ke dalam fluidanya ini sebesar V. Nah, karena fluida ini tadi memiliki viskositas atau koefisien viskositas, nah, yang dilambangkan dengan eta. Nah, kalau ini untuk koefisien viskositas, baca lambangnya eta ya. Nah, oke. Nah, jadi viskositas ini atau koefisien dari koefisitas ini menyebabkan atau mengakibatkan gerak dari kelereng atau bola ini tadi ke bawah. Nah, geraknya yang ke bawah itu dikenai gaya gesek yang dinamakan dengan gaya gesek Stokes. Nah, yang besarnya gaya gesek Stokes ini, nah kita bisa simpulkan dengan Fs. Nah, yang gaya geseknya ke atas itu. Oke. Nah, di mana untuk rumus besarnya gaya gesek suatu fluida dapat dirumuskan dengan Fs sama dengan K dikali eta dikali V. Nah, di sini di mana Fs ini adalah gaya gesek fluida, terus K-nya di sini adalah merupakan koefisien dari geometris benda, terus eta di sini adalah viskositas cairan atau koefisien kopisitas. Nah, V di sini adalah kecepatan termal benda pada saat tenggelam itu. Nah, oke. Nah, karena benda yang tenggelam ini tadi berbentuk bola. Nah, kalau bola udah pasti berbentuk bola ya kan. Kalau kelereng juga berbentuk bola kan. Nah, maka pada tahun 1945 Sir George Stokes ini dia dia melakukan sebuah penelitian di laboratorium. Nah, dia menemukan bahwa besarnya koefisien dari benda yang bergeometris bentuknya bulat atau bentuknya bola yaitu 6 VR atau nilai K-nya itu sama dengan 6 VR. Nah, untuk benda yang berbentuk bola. Nah, untuk benda yang berbentuk bola yang masuk ke dalam persamaan yang di atas, yang Fs sama dengan K eta dikali V. Nah, sehingga untuk persamaannya dapat kita tuliskan kembali menjadi Fs sama dengan, nah nilai K-nya kita ubah karena benda yang tenggelam di dalam fluida ini tadi bentuknya bola kan ya. Jadi kita masukkan K-nya kita ganti jadi 6 VR. Nah, sehingga Fs sama dengan 6 V eta R dikali Pi. Nah, inilah persamaan untuk hukum Stokes. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di mana keterangannya bahwa Fs ini adalah gaya gesek dari si fluida, terus dengan satuannya Newton, terus R di sini adalah jari-jari benda, karena dia bentuknya bola kan. Terus ada eta yaitu koefisien viskositas dengan satuannya juga ada, terus ada V yaitu kecepatan pada saat benda tenggelam atau pada saat benda jatuh ke dalam fluida. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di sini sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak yang berisi oli. Nah, yang koefisien viskositasnya itu 110 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang diminta di sini tentukan besar gesekan yang diakibatkan kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per second. Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama-tama itu kan sudah jelas kan, yang pertama-tama yang diketahui itu ada jari-jarinya. Nah, jari-jarinya di situ kan 0,5 cm. Nah, kita ubah dulu ke dalam meter. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, itu juga diketahui ada kecepatannya. Nah, kecepatannya 5 meter per second. Nah, terus ada etanya atau koefisien viskositasnya ada 110 dikali 10 pangkat min 3.
Nah, persamaan yang kita gunakan yaitu persamaan dari mencari besarnya gesekan yang diakibatkan oleh benda ini tadi. Berarti Fs sama dengan 6pi eta dikali R dikali pi. Nah, berarti Fs sama dengan 6 dikali nilai V 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 110 kali 10 pangkat min 3 kali 5. Nah, dari apa yang kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaan. Gampang kan, tinggal masukkan ke dalam persamaan. Nah, sehingga kita hitung nilai akhirnya di 5181 kali 10 pangkat min 6. Terus kita sederhanakan lagi, berarti 0,05181 Newton. Kita bulatkan sehingga menjadi 0,052 Newton untuk besar gesekan yang dialami oleh kelereng. Oke, nah kita lanjut. Sampai sini sudah paham kan? Untuk yang hukum Stokes. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pada materi kecepatan termal. Nah, di sini pada materi kecepatan termal, ketika bola yang tadi, atau kelereng tadi kita masukkan ke dalam fluida, maka awalnya bola atau kelereng ini tadi kan geraknya akan dipercepat. Nah, dia dipercepat karena ada gaya yang bekerja. Nah, yaitu yang pertama ada gaya beratnya, yaitu arahnya ke bawah. Terus ada gaya yang arahnya ke atas atau FA-nya atau gaya angkatnya, atau yang lebih kita kenal dengan gaya apungnya. Terus selain itu ada juga gaya geseknya tadi. Nah, terus benda ini bergerak dengan kecepatan termal atau P. Nah, yang akan kita cari yaitu berapa besarnya kecepatan termal, yaitu CP-nya ini. Nah, tuh. Nah, awalnya benda ini tadi geraknya dipercepat. Nah, semakin cepat benda bergerak ke bawah atau benda bergerak tenggelam ke bawah, maka besarnya gaya geseknya juga akan semakin besar. Nah, jadi semakin cepat benda ini jatuh ke bawah, maka gaya geseknya akan semakin besar juga. Berarti dia sebanding gitu. Kalau dia geraknya melambat, berarti gaya geseknya juga melambat. Berarti gaya geseknya kecil gitu. Tapi kalau geraknya dipercepat, maka gaya geseknya akan semakin besar. Tuh. Nah, maka sewaktu-waktu benda ini akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, karena besar gaya beratnya ini tadi arahnya ke bawah atau gaya sama dengan gaya yang ke atas. Nah, ketika benda sudah mencapai pada kecepatan termalnya, maka akan berlaku yang namanya hukum 1 Newton. Nah, di mana hukum 1 Newton itu kan persamaannya sigma X sama dengan 0. Nah, sehingga gaya-gaya ini tadi yang bekerja pada benda ini tadi, benda yang dijatuhkan ke dalam fluida ini tadi, seimbang, gaya-gayanya seimbang. Nah, jadi untuk gaya yang bekerja itu ada FA atau gaya angkat ke atas ditambah gaya geseknya dikurang gaya beratnya sama dengan 0. Nah, karena gaya beratnya arahnya ke bawah, itu makanya dia dikurang. Nah, di sini berarti kita tuliskan lagi FA tambah Fs sama dengan W. Nah, FA di sini kita jabarkan rho F atau massa jenis fluida dikali volume benda terus dikali gravitasi. Nah, ditambah Fs. Nah, di mana Fs ini tadi kan sudah kita jabarkan juga persamaannya. Itu 6pi eta dikali R dikali pi dengan, nah, untuk W. Nah, W di sini kan gaya berat. Nah, untuk mencari gaya berat itu kan M dikali G. Ingat, untuk mencari M, rho sama dengan M per pi. Nah, jadi kalau untuk mencari M berarti
kita dapat menuliskan rho dikali V, berarti rho-nya benda dikali volume benda. Nah, sehingga kita tuliskan rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Tuh. Oke, lanjut. Nah, setelah kita jabarkan seperti ini, maka jabarkan lagi seperti ini. Nah, maka setelah kita jabarkan seperti ini, maka kita bisa mencari kecepatan termalnya. Nah, yaitu P sama dengan G dikali volume benda, buka kurung, rho benda dikurang rho fluida, atau massa jenis benda dikurang massa jenis fluida tutup kurung sama dengan pula per 6pi dikali eta dikali R. Nah, karena bendanya ini tadi berbentuk bola, maka di sini untuk volume bendanya, nah kita bisa ganti atau kita bisa menggunakan volume bola. Nah, di mana volume bola itu nilainya 4/3 VR kuadrat. Nah, sehingga dapat tuliskan seperti ini. V sama dengan G dikali 4/3 VR kuadrat, terus kali rho benda atau massa jenis benda dikurang massa jenis fluida per 6pi eta kali R. Nah, sehingga kita dapat persamaan untuk kecepatan termalnya, yaitu V sama dengan 2/9 R kuadrat dikali G per eta, terus dikali massa jenis benda dikurang massa jenis fluida. Nah, jadi inilah rumus atau persamaan untuk mencari kecepatan termal. Oke, agar lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di mana di sini soalnya sebuah kelereng dengan jari-jari 0,1 meter jatuh ke dalam bak berisi air yang memiliki massa jenis 800 kg meter kubik. Nah, di sini diminta hitunglah kecepatan termal benda. Nah, kecepatan benda di mana yang diketahui di situ ada R atau jari-jarinya 0,1 meter, terus ada etanya, koefisien viskositasnya ada 0,04, terus gravitasinya menggunakan 10, terus untuk massa jenis fluidanya ada 800 dan massa jenis bendanya ada 2000. Nah, persamaan yang kita gunakan seperti yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, untuk nilai-nilai yang diketahuinya kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, sehingga untuk hasil atau untuk menghitung kecepatan termal bendanya ini tadi, yaitu 666,67 meter per second. Nah, inilah kecepatan termal dari si benda atau kelereng ini tadi. Nah, oke, sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh ya sampaikan di grup kelas kita atau bisa japri Ibu. Nah, jangan lupa absen di kolom komentar dengan format yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nomor absen, nama, dan kelas. Nah, oke. Karena ini pertemuan terakhir di bab 3, yaitu fluida statis, maka minggu depan di hari Kamis kita akan ujian atau ulangan harian terkait bab 3, yaitu fluida statis. Nah, untuk teknisi ulangannya, nah dengar baik-baik ya, untuk teknisi ulangannya, nah ulangannya itu pas di jam pelajaran. Nah, tapi kita tidak masuk di room Zoom atau Meet, tidak. Nanti by WA saja Ibu kirimkan soalnya, kalian kerjakan sampai jam pelajaran. Nah, itu kan ada 1 jam. Nah, Ibu kasih sampai dikumpul sampai jam 00 gitu. Nah, jadi bisa sampai tengah malam ya kalian. Nah, usahakan kalian mengerjakannya dengan baik dan benar, karena Ibu sudah kasih waktunya cukup lumayan panjang ya. Nah, setelah itu kita juga
perhatikan baik-baik, kita tidak ada remedial untuk ulangan harian karena sifatnya take home. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, nanti untuk pengumpulannya itu lewat Google Classroom. Nanti Ibu akan buatkan room untuk pengumpulannya. Oke, untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya, segera dikumpulkan ya, biar Ibu cepat juga untuk rekap nilainya. Nah, kalau yang sudah melengkapinya, berarti sudah aman gitu, berarti nilainya sudah terekap gitu. Tapi untuk yang belum, segera dikumpulkan. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap sering masuk untuk PJJ. Jangan ada yang malas-malas walaupun kita secara online. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang.